Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah ini kita masih melihat, A few moments later. pokoknya ini masih yang seru-seru guys. Oke, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Terima kasih Bang Arni. Saya senyum-senyum aja kalau dengerin berapa teman berdebat ya. Tapi begini ya, kalau tadi ada tuduhan bahwa kami kelompok intelektual ya, itu seakan-akan beraliansi dengan partai politik ya, itu sebetulnya enggak juga. Kenapa demikian ya? Karena yang ada di dalam pikiran teman-teman kelompok intelektual dan juga civil society itu adalah bagaimana mengembalikan Ini kubu demokrasi 01 itu guys. yang sekarang boleh dikatakan keluar dari relnya. Satu. Kedua ya, kita juga menginginkan supaya yang namanya eksekutif heavy ya, terlebih lagi autokrasi personal dari seorang presiden itu jangan terus berlanjut ya. Walaupun terus terang Indonesia itu belum sampai kepada pemimpin-pemimpin di beberapa negara Asia Tenggara yang itu autokrasinya itu benar-benar udah full fledged autokrasi ya, di mana segalanya itu ditentukan oleh presidennya ya. Nah, kenapa kami concern dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan autokrasi personal itu ya? Tadi udah dikatakan oleh Bung Haris Azhar, dikatakan juga oleh Bung Ferry ya. Bagaimana presiden kemudian bisa mendorong MK ya, yang kemudian meloloskan anaknya? Itu buat saya itu auzubillah min zalik lah ya. Oke, itu yang kemudian menjadi suatu perubahan ya. Bang Fahri atau siapapun bisa mengatakan itu tuduhan, tapi itu terjadi ya. Dan kita juga tahu bahwa mengapa pembuli ini kalau dikatakan oleh Prabowo itu agak mezi dan kemudian costly dan sebagainya, itu juga memang harus menjadi bahan dari hak angket itu. Bung Fahri, ya. Bung Kodari, Kalau saya termasuk Bung orang Ruli, yang nggak percaya. Jadi Bang Karni bisa lihat ya, masa pengeluaran atau penerimaan dari masing-masing paslon untuk pilpres kemarin itu nilainya auzubillah min zalik kecilnya ya. Misalnya untuk Anies itu punya berapa? 50 miliar kalau nggak salah. Untuk paslon nomor 2 itu 200 sekian miliar. Benar nggak Bung Ferry ya? Untuk paslon nomor 3 itu terbesar 529 kalau nggak salah ya. Itu kalau melihat angka itu ya, buat bikin kopi dari masing-masing partai memang itu faktanya. Bung Fahri ini diam masalahnya. Suatu hal yang Bung Fahri dan Bung Kodari kok diam? Kemudian KPU apakah mempertanyakan apakah angka-angka itu benar? Enggak bertanya soal itu. Dan buat saya harusnya ditepis, jangan diam Bung. Dan membohongi rakyat bahwa angka biaya untuk pemilu masing-masing paslon itu semuanya nilainya di bawah 1 triliun. Dan kemudian kita lihat juga hemat ya, orangnya masalahnya. Saya yakin hemat. Bagaimana misalnya iklan-iklan dari semua masing-masing gratis, paslon mungkin ya. gratis. Dan kemudian siapa kita prasangka baik gratis banyak, mungkin. Siapa yang masuk di dalam videotron yang juga paling banyak mungkin ya. Gratis kemudian, juga mungkin. Berapa jumlahnya dan kemudian penyebarannya gimana dari situ. Dari relawan Pak mungkin. Angkanya udah benar-benar nggak cukup. Termasuk hemat itu Pak Prabowo hemat, Pak Prabowo Gibran hemat. Kan? Katanya angkanya dia cuma punya duit 2 miliar dan baru terpakai 180 juta pada saat itu. Buktinya ya. hemat. Itu juga auzubillah min zalik nggak masuk akal saya ya. Nah, masuk hal-hal akal semacam itu itulah yang buat saya menjadi concern kami yang dari kalangan akademisi khususnya ya. Dan Anda juga terus terang ya, saya termasuk orang yang sangat kaget ya bahwa pelopor utama dari gerakan-gerakan kembali ke rel demokrasi itu dari kampus mana? Kampus Universitas Gadjah Mada ya, termasuk yang tadi Bung Asar tadi Anda katakan bahwa Mas Busro Mikodas itu kan Mukodas itu kan alumni UGM ya, pernah menjadi ketua KPK dan kemudian menjadi bagian dari orang yang kemudian membicarakan bagaimana perlunya yang namanya
hak angket ini dilaksanakan. Ini kehasat ini Bapak. Atau kemudian bagaimana Saudara Uceng yang juga adalah seorang dosen hukum tata negara UGM, itu yang kemudian yang tadi Bung Ferry juga katakan mendahului pembentukan pengadilan rakyat. Benar Bung Ferry ya? Jadi itu. Dan bagaimana misalnya besok teman-teman di Jakarta, Bogor ya, dan juga beberapa wilayah Detabek ini akan ngumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya, untuk juga membicarakan bagaimana nasib bangsa kita, bagaimana kita mengembalikan demokrasi kita ya. Ini sudah kembali, ini bukan Pak. Kemudian kita bermain atau menari-nari di bawah genderang dari partai-partai politik ya. Justru kita menabuh genderang ya, supaya yang namanya partai-partai politik itu menyatu. Dan ini lebih kunek-kunek deh, jadi mau dimaklumi, oke. Bahwa kebutuhan mengenai hak angket ini itu bukan cuma sekelompok partai politik aja yang membutuhkannya ya, tapi juga partai yang ada di seberang sana ya. Itu kalau dikatakan ini malah yang masuk dalam kategori bipartisanship itu ya. Jadi baik itu yang ada di kubu pemenang maupun di kubu yang kalah, itu memang membutuhkan bagaimana hak angket ini harus berjalan. Dan apakah ini kebutuhan partai? Bukan ya. Mungkin Bung Hodori baca lagi tuh hasil survei dari LSI yang menyatakan 31% pemilih 02 menyatakan pemilu itu curang. Hoax. Kemudian 62,2%, tadi Bang Karni kurang 2%-nya Pak Bang ya. Jadi 62,2% itu hasil survei menyatakan rakyat membutuhkan hak angket ya. Dan kalau Anda buka video-video pendek di ini ya, ini bukan main itu, gerakan dari rakyat bawah yang menyatakan kapan nih hak angket nih. Hak angket harus jalan. Karena dengan hak angket ini itu semua bisa disisir ya. Tak perlu mana yang begini, mana yang begitu. Kami sudah legowo ikhlas. Perbaikannya ke depan dan sebagainya. Tanpa ada perbaikan mengenai pelaksanaan pemilu, sistem politik, terus terang itu partainya Bung Fahri itu juga tidak akan bisa masuk parlemen sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya ini bisa dijalankan dengan baik, saya yakin tidak akan ada pembubaran partai ya, kecuali kalau partai itu membubarkan diri sendiri ya. Tapi yang ada adalah bagaimana kita menaikkan kembali yang disebut dengan merosotnya demokrasi kita ya. Kenapa demikian Bang? Kalau kita demokrasi merosot, itu ketidakpercayaan dari dunia internasional akan bertambah tinggi. Ketidakpercayaan rakyat kepada negara itu bertambah tinggi. Anda bisa bayangkan percaya banget apa yang terjadi dengan bangsa dan negara ini dengan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi percaya banget. Kalau kemudian ada hak angket Bang, itu sebetulnya menunjukkan bahwa parlemen, dalam hal ini partai-partai politik, berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka bukan cuma stempel dari eksekutif ya, tapi bagaimana mereka juga bisa menjalankan haknya ya, untuk melihat apakah ada penyelewengan dari kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif, dalam hal ini presiden ya. Karena kalau ini terus menerus berjalan, Anda bisa bayangkan ya, sekarang udah ada isu, misalnya Gerindra udah akan memajukan misalnya manantu dari Jokowi untuk menjadi bupati. Kami senang banget. Kemudian harus itu wajib. Didukung oleh Gerindra untuk anak-anak Pak Jokowi harus jadi pejabat di seluruh Indonesia, harus wajib. Kami dukung. Dan kemudian sang anak entah menjadi calon bupati di Batang atau mungkin jadi wali kota di Solo, atau jangan-jangan juga bisa menjadi calon gubernur Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Nah, kalau itu terjadi ya, Anda bisa bayangkan negara ini mau kemana kalau kemudian partai negara ini pasti maju, Pak. Juga mendorong kok Bung Fahri dengan Bung Kodari kok diam ini, diam Bung Kam, aneh saya. Berkuasa ya. Kok ciut mereka? Makanya kalau Anda lihat ya, sebetulnya Partai Golkar yang anak-anak mudanya itu sedang berusaha jangan sampai Jokowi itu bisa menjadi ketua umum, dan untuk menjadikan dia ketua umum
itu Golkar harus misalnya mengubah ADART-nya yang adalah jiwa Apa itu? Saya tidak korsa tahu. dari sebuah partai politik. Jadi begitu Bang, jadi kita nggak ingin misalnya ngomongin soal KPU lah, KPU udah jelas-jelas ya, itu Perludem sendiri udah mempermasalahkan dari awal jauh-jauh hari loh sebelum pemilu. Saya pulang tahun 2021 ya, 2022 itu Perludem udah bicara Ini kok diam kita semua, belum ada satu. punya undang-undang Bungkam pemilu semua yang ini, baru. guys. Satu, kita mempermasalahkan bagaimana ketua KPU dan juga nanti Bawaslu itu dipilih kan. Anda bisa bayangkan Bang ya, kalau kemudian sekarang banyak sekali selentingan bahwa itu nama-nama siapa menjadi ketua KPU udah diketahui, nggak berubah nih. Mbak Lulu juga termasuk orang yang bertanggung jawab ya. Kenapa itu tidak berubah ya? Siapa yang akan menjadi anggota Bawaslu juga nggak berubah ya. Ini Adian juga harus menjelaskan kenapa itu terjadi. Nama itu nggak berubah dari awal yang udah disebut oleh banyak orang si ini Oke, ini, Bung Adian kok nangis? akan menjadi anggota KPU, si ini akan menjadi anggota Bawaslu ya. Dan kemudian baru sekarang juga teman-teman dari partai politik itu baru meributkan mengenai bagaimana sepak terjang dari Bawaslu, KPU yang tentu saja di KPP gitu kan. Jadi ini Bang, jadi kita tuh ingin menyelamatkan agar demokrasi kita ini berjalan normal kembali, agar yang namanya presiden itu jangan menjadi seorang yang memiliki otokrasi politik yang tinggi ya. Dan saya juga ingin mengingatkan juga nih teman-teman warga negara Indonesia ya, gini, ini termasuk kita salah nih, Aris ya, kita mengeluh-elukan Jokowi sehingga kemudian dia adalah seorang pemimpin yang dari bawah ya, dari wali kota Solo menjadi gubernur dan baru presiden, dengan harapan ini presidennya udah benar-benar matang karena dia punya pengalaman menjadi penguasa dari bawah. Ternyata saya nggak ikut-ikutan tuh Bro. oh iya lo nggak ikut. Oke. Gue tarik lo gitu. Tapi paling enggak gue tuh juga ngikut di situ ya, menjadi pendukung ya. Kenapa? Karena kita anggap kalau pengalamannya dari bawah itu berarti dia akan memiliki pengalaman eksekutif yang baik. Ternyata dengan posisi-posisi itu dia rupanya memupuk jalinan hubungan personal ya, yang dengan orang-orang yang kemudian kita tahu adalah orang-orang yang kemudian bermain di dalam pelaksanaan pemilu Hoax, kali ini ini. hoax. Jadi Anda bisa lihatlah bagaimana itu terjadi. Jujur banget ini pemilu ini. Kenapa juga Jujur saya dan adil. Ya. dengan pemilu sekarang ini Bang ya, itu kita terus terang ya benar-benar mundur dari 1998 ya. Maju, kok mundur? Maju banget ini Pak. Aduh Bapak ini aduh. Dihapuskan. Negara ini maju, sejahtera banget. KKN itu harus dihapuskan. Ternyata 25 tahun ke 26 tahun reformasi ini berjalan, justru itu kembali lagi Bang. Termasuk aturan dari Menpan RB ya, yang membolehkan seorang anggota boleh, TNI boleh, harus jadi anggota, harus jadi kepala dinas. Aktif itu bisa menjadi kepala Harus wajib. di jabatan-jabatan Ya, agar sipil. bisa mengatur seluruh ASN. Jadi itu Ya betul. concern kami. Nah guys, itu saya yang keluar sendiri. Itu Bung Fahri, Bung Kodari, diam, membungkam, membisu, ciut, guys. Dong. Kok baru profesor, baru dikasih bapak-bapak satu aja udah chaos mereka guys. Harusnya saya di sana guys. Itu harus itu untuk mengatur para ASN yang bandel ini kan, agar mereka disiplin dalam kerja kan. Lagi yang suka mengkritik-kritik Pak Jokowi kan, biar nurut mereka semua. Dan apa itu? Kami sangat bangga dan sangat mendukung sekali untuk anak-anak Bapak Jokowi ini harus menjadi pejabat di seluruh Indonesia. Karena harus ini, keluarga Bapak Jokowi ini bukan keluarga manusia sembarangan ini. Karena kami sudah merasakan dampaknya ini dengan pemerintahan Bapak Jokowi selama 10 tahun. Kami sejahtera sekali. Kami tidak pernah mengeluh, keenaan lah pokoknya dipimpin dengan Bapak Jokowi kan. Masalah pemilu ya jelas lah, ini pemilu sangat jujur, pemilu paling jujur di dunia, yaitu pemilu tahun 2024 di Indonesia Raya. Dah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.